Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Keselamatan Industri atau TKI pada program studi S1 Teknik Kimia Universitas Jember. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Riki Febrianto Putra dengan NIM akhir 13, ada Riatus Soleha dengan NIM akhir 35, ada Maulana Yuda Aksan dengan NIM akhir 33, Isni Salma Salsabila dengan NIM akhir 73, dan Eka Wardayanti dengan NIM akhir 114. Studi kasus yang kita ambil yaitu kecelakaan kerja pabrik pestisida Union Carbide India Limited USIL di Bhopal, Madhya Pradesh, India. Outline yang kami bahas yaitu latar belakang atau kronologi kecelakaan, beberapa penanganan yang dilakukan saat peristiwa terjadi, rekomendasi penanganan dari tim kami, dan kesimpulan. Kronologi untuk peristiwa gas di Bhopal yaitu diawali di tengah malam pada tanggal 3 Desember 1984 terjadi ketika dilakukan pembersihan rutin pipa-pipa oleh pekerja pabrik. Selama pembersihan rutin, pekerja pabrik tidak menempatkan slip pengaman pada sambungan pipa sehingga air masuk ke pipa-pipa di lantai pabrik. Air yang masuk mencapai tangki E610. Reaksi eksotermik terjadi antara air dan metil isosianat atau MIC, sehingga meningkatkan suhu tangki dan mengubah MIC cair menjadi gas. Berbagai tindakan keamanan dilakukan untuk menetralkan MIC, seperti scrubber soda kaustik, tetapi alat tersebut sama sekali tidak berfungsi. Bahkan, jika langkah-langkah keamanan telah bekerja dengan sempurna, alat-alat tersebut tidak dirancang untuk menangani kebocoran sebesar itu. Peningkatan tekanan terus terjadi tanpa terkendali. Dan jika dibiarkan, gas-gas tersebut akan menyebabkan ledakan. Tanpa menganalisis dampaknya, katup ventilasi dibuka sehingga memungkinkan sebagian besar MIC yang belum dinetralkan dan bersifat sangat toksik keluar sebagai gas. Gas MIC yang hampir 2 kali lebih berat dari udara mengendap di tanah dan mempengaruhi semua makhluk hidup di daerah tersebut. Tidak diragukan lagi, kurangnya prosedur keselamatan yang ketat dalam pemeliharaan adalah penyebab kecelakaan itu. Untungnya, MIC yang disimpan di 2 tangki lainnya tidak berpengaruh. Penyebab langsung kebocoran gas adalah banyaknya air yang masuk ke dalam tangki 610 di mana 43 ton MIC disimpan, lebih dari yang diperbolehkan menurut aturan keselamatan. Reaksi berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Campuran gas dilepaskan di permukaan tanah dan dari atas scrubber gas ventilasi atau FGS, gas-gas tersebut perlahan mengikuti pergerakan angin dan menyebar ke seluruh kota. Sirene publik yang terdengar di luar pabrik tampaknya baru berbunyi hingga pukul 2 dini hari, ketika sebagian besar gas sudah dilepaskan. Pada jam 4 pagi, gas telah berkurang. Pada pukul 6 pagi, pengarah suara polisi mengumumkan bahwa semuanya normal. Isi pasti dari awan gas adalah lebih tepatnya aerosol, masih belum diketahui. Analisis utama yaitu MIC yang bereaksi dengan air di udara, membentuk monometilamin dan karbon dioksida. Jika direaksikan, yaitu MIC plus H2O menjadi MMA plus CO2, di mana MIC bereaksi dengan air di udara untuk membentuk monometilamin dan karbon dioksida. Kemungkinan juga menghasilkan hidrogen sianida dan fosgen. Sebagian MIC, nitrogen oksida, nitril, dan karbon monoksida kemungkinan besar telah membentuk bagian penting dari awan. Hidrogen klorida dan kloroform adalah zat lain yang mungkin terkandung dalam gas tersebut. Semua zat ini lebih berat dari udara dan dengan demikian menggantikan udara. Zat yang lebih ringan yang dilepaskan di permukaan tanah mungkin untuk sementara terangkap ke tanah oleh zat yang lebih berat dilepaskan. Untuk rekomendasi penanganan dari kelompok kami, yaitu adanya tindakan yang harus perusahaan lakukan, yaitu terkait dengan pengenalan keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut dengan K3 untuk semua orang yang bekerja di perusahaan.
Penerapan K3 ini merupakan dasar yang harus ada pada setiap industri. Oleh karena itu, setiap aturan dalam K3 dapat meningkatkan produktivitas apabila dilakukan dengan baik. K3 dapat dikerjakan atau dikatakan sebagai standar operasional kerja yang dapat mengukur berbagai aspek keselamatan kerja. Adapun penanganan dari perusahaan yaitu ada rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial ekonomi, dan rehabilitasi lingkungan. Untuk rehabilitasi medis, terdapat sekitar 4.000 orang per hari mengunjungi rumah sakit pemerintah dan korban gas yang didanai perawatan secara gratis selama 8 tahun. Sedangkan untuk rehabilitasi sosial ekonomi, Union Carbide membayar sebesar 470 US dollar sebagai penyelesaian penuh dan final dari tanggung jawab perdata dan pidananya. Sedangkan untuk rehabilitasi lingkungan, Union Carbide membersihkan lokasi pabrik sebagai pengembaliannya kepada pemerintah dan menyediakan air minum bersih dari tangki khusus atau dari sistem air baru. Baik, di bagian kesimpulan, yaitu tragedi Bhopal atau sering disebut sebagai tragedi gas Bhopal merupakan insiden kebocoran gas pada malam hari, yakni pada tanggal 2 hingga 3 Desember pada tahun 1984 yang terjadi di pabrik pestisida Union Carbide India Limited atau USIL di Bhopal, Madhya Pradesh, India. Tragedi ini banyak memakan korban jiwa mulai dari iritasi ringan hingga kematian. Kejadian ini terjadi ketika dilakukan pembersihan rutin pipa oleh pekerja pabrik. Selama pembersihan rutin, pekerja pabrik tidak menempatkan slip pengaman pada sambungan pipa sehingga terjadi kebocoran di mana air masuk ke dalam pipa-pipa di lantai pabrik. Peristiwa ini terjadi reaksi eksotermik antara air dan metil isosianat atau MIC sehingga meningkatkan suhu tangki, mengubah MIC cair menjadi gas, sehingga terjadilah tragedi gas Bhopal. Untuk saran, yaitu sebaiknya pihak pabrik melakukan kegiatan yang mengenalkan K3 terhadap karyawan yang bekerja sehingga angka kecelakaan berkurang, serta untuk para pekerja agar tetap teliti dan hati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.